Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Sekarang kita memasuki pertemuan yang ketiga untuk pembahasan kita di bab yang kedua, yaitu bab tentang keanekaragaman hayati. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu antum sebagai peserta didik dapat memahami konsep dan perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup dan juga dapat memahami setiap takson dalam klasifikasi makhluk hidup beserta tata penamaan spesies. Klasifikasi makhluk hidup adalah kegiatan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimiliki makhluk hidup tersebut. Nah, cabang ilmu biologi yang pelajari klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Pengelompokan makhluk hidup dilakukan berdasarkan pertimbangan persamaan ciri dan perbedaan ciri yang dimiliki makhluk hidup tersebut. Jika ditemukan banyak persamaan ciri, maka bisa dikelompokkan dalam kelompok yang sama. Dan jika terdapat perbedaan ciri, maka itu bisa dijadikan pembeda antar kelompok-kelompok sehingga bisa dikelompokkan dalam kelompok yang berbeda. Manfaat klasifikasi makhluk hidup yang pertama adalah menyederhanakan objek studi biologi yang beraneka ragam banyaknya sehingga lebih mudah dipelajari dan juga dapat mengetahui hubungan kekerabatan antara organisme yang satu dengan organisme yang lainnya. Ada beberapa dasar yang digunakan untuk mengklasifikasi makhluk hidup. Nah, yang pertama, persamaan dan perbedaan ciri fisiknya, itu baik morfologinya, itu bentuk luar tubuh makhluk hidup tersebut, dan juga anatomi, yaitu struktur tubuh bagian dalam dari makhluk hidup tersebut. Kemudian persamaan dan perbedaan cara bereproduksinya, persamaan dan perbedaan manfaatnya, ciri-ciri kromosomnya, kandungan gen dalam kromosom, serta kandungan zat biokimiawi dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Dalam perkembangannya, klasifikasi terdapat beberapa sistem klasifikasi yang digunakan. Jadi ada sistem klasifikasi alamiah, ada sistem klasifikasi artifisial, ada sistem klasifikasi filogenetik. Sistem klasifikasi alamiah yaitu sistem klasifikasi yang mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh yang mudah diamati dan alat reproduksinya secara wajar dan alami. Misalkan ada tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga seperti tumbuhan berspora seperti paku dan lumut Atau contoh lain misalkan hewan berkaki 4, hewan berkaki 2, hewan bertulang belakang dan tidak bertulang belakang dan lain sebagainya. Nah, adapun klasifikasi artifisial atau buatan adalah klasifikasi yang mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan tujuan praktis, misalkan persamaan dan perbedaan kegunaan, umur, adaptasi, habitat dan kandungan gizinya. Contoh dari perbedaan kegunaan, misalkan ada tumbuhan tanaman hias, ada tanaman makanan pokok, ada tanaman buah-buahan, ada tanaman sayuran dan lain sebagainya. Adapun klasifikasi filogeni yaitu klasifikasi yang mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar organisme dengan melihat kesamaan ciri morfologinya, struktur anatomi, fisiologi, perilaku, dan pewarisan sifatnya. Jadi genetikanya juga diperhatikan. Klasifikasi filogeni inilah yang akan berkembang menjadi klasifikasi modern yang digunakan saat ini. Perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Dulunya sekitar 300 tahun sebelum Masehi, Aristoteles membagi makhluk hidup ke dalam dua kingdom, yaitu ada kingdom animalia, hewan, dan kingdom plantae. Walaupun dulu belum menggunakan istilah kingdom animalia, yaitu hanya hewan dan tumbuhan. Nah, jadi dua kingdom ini terpakai sampai masanya Carolus Linnaeus, Jadi sekitar tahun awal abad 17 masih membagi makhluk hidup menjadi dua kingdom. Kemudian
berkembang menjadi klasifikasi 3 kingdom, ya, yang dimana Ernest Haeckel pada tahun 1866 berhasil mengungkap adanya organisme uniselular bersel satu. Yang ini bisa ditemukan setelah adanya mikroskop cahaya. Nah, jadi sudah ada 3 makhluk hidup atau kingdom, yaitu ada kingdom Animalia, ada kingdom Plantae, dan kingdom Protista. Kingdom Protista ini adalah kingdom baru dengan anggota organisme bersel satu. Ya. Nah, namun untuk perkembangannya ditemukan lagi satu kingdom baru. Ya. Ini bisa dilakukan karena ditemukannya mikroskop elektron, ya, yang bisa melihat lebih kecil lagi dari organisme-organisme tersebut. Nah, Edward Chaiton, ya, berhasil menguraikan perbedaan antara prokariotik dan eukariotik. Jadi ada makhluk hidup yang memiliki membran inti sel yang disebut dengan eukariotik, ya, contohnya tumbuhan, manusia, kemudian hewan, jamur, dan lain sebagainya, itu eukariotik. Nah, ada bakteri yang disebut dengan prokariotik karena tidak punya membran inti. Nah, karena diketemukan makhluk hidup baru yang tidak punya membran inti, dikelompokkanlah ke dalam kingdom baru, yaitu kingdomnya bakteri yang disebut dengan Monera. Jadi sudah ada berapa? Ada 5 ya, ada 4 ya. Ada kingdom Animalia, ada kingdom Plantae, ada kingdom Protista, dan ada kingdom Monera. Ada 4 kingdom. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi klasifikasi 5 kingdom. Ya. Klasifikasi 5 kingdom ini adalah klasifikasi yang sering kita gunakan, ya, untuk mempelajari makhluk hidup. Ya. R.H. Whittaker pada tahun 1969 berhasil mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri struktur sel dan cara memperoleh makanannya. Nah, karena jamur tidak dapat melakukan fotosintesis dan tidak terdapat klorofil, maka jamur dimasukkan ke dalam kingdom baru, yaitu kingdom fungi. Jadi sudah ada 5 kingdom, ya, dengan fungi sebagai kingdom yang baru. Nah, berkembang menjadi klasifikasi 6 kingdom, ya, Carl Woese pada tahun 1977 itu menemukan ternyata bakteri, ya, dalam kingdom Monera bisa juga dibagi menjadi 2, ya, berdasarkan ada tidaknya dinding sel peptidoglikannya. Jadi ada Eubacteria dan ada Archaebacteria, ya. Jadi ada 2 kingdom baru yang bernama Eubacteria dan Archaebacteria. Jadi totalnya ada 6 kingdom, ya. Nah, sedangkan perkembangannya ada lagi sistem klasifikasi yang baru, ada klasifikasi 8 kingdom, ada klasifikasi 3 domain. Ya, tapi untuk awal kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup, kita akan menggunakan klasifikasi 5 kingdom. Nah, kemudian kita akan membahas tentang tingkatan takson. Ya. Dalam ilmu taksonomi, makhluk hidup akan dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan kelompok yang lebih spesifik, yang lebih kecil, ya, berdasarkan dekatnya hubungan kekerabatannya. Ya. Tingkatan kelompok tersebut disebut dengan takson. Misalkan takson terbesar adalah kingdom, jadi kelompok yang paling besar adalah kingdom. Kemudian dari kelompok kingdom ini bisa dibagi menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil lagi. Ya, misalnya kingdom Animalia dibagi lagi menjadi beberapa filum-filum. Nah, kelompok Plantae, ya, kingdom Plantae bisa dikelompokkan menjadi beberapa divisi-divisi lagi. Ya. Kemudian film atau divisi ini juga bisa dibagi menjadi beberapa kelas, ya. Kemudian kelas bisa dibagi menjadi beberapa ordo bisa dibagi menjadi beberapa family bisa dibagi menjadi beberapa genus, dan genus terdiri dari beberapa spesies. Nah, jadi semakin atas persamaan ciri semakin sedikit, sedangkan semakin ke bawah jumlah anggota makin sedikit. Misalkan ketika kita ingin mengidentifikasi takson dari harimau, misalkan, nah, kita pilih dia kingdomnya apa, ya. Sebagaimana kita tahu dengan sistem 5 kingdom, ya, ada Plantae, Fungi, Animalia, Protista, dan Monera, berarti harimau masuk ke dalam kingdom hewan atau Animalia. Dan Animalia ini terdiri dari beberapa filum, ya. Filumnya contohnya filum Echinodermata, filum Mollusca, filum Arthropoda, dan lain-lainnya. Nah, semua filum ini kecuali Chordata ini, ya, semuanya adalah filum hewan
tidak bertulang belakang. Sedangkan chordata adalah hewan bertulang belakang. Berarti harimau masuk ke dalam filum chordata atau hewan bertulang belakang. Nah, kemudian chordata ini dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu ada reptilia, ada aves, ada mamalia, ada amfibia, ada pisces. Nah, harimau masuk ke dalam kelompok hewan menyusui, yaitu mamalia. Mamalia dibagi menjadi beberapa ordo, ya. Contohnya ada ordo marsupialia, yaitu hewan berkantung, ya, mamalia berkantung. Karnivora, mamalia pemakan daging. Primata, contohnya seperti orang utan, kera, dan lain-lain, ya. Masih ada ordo-ordo lainnya, ya. Nah, harimau masuk ke dalam ordo karnivora. Nah, karnivora ini bisa dibagi menjadi beberapa keluarga atau family. Family yang terkenal adalah family Canidae, Felidae, dan Ursidae. Canidae adalah familinya anjing, ya, serigala. Felidae adalah familinya atau keluarganya kucing. Ursidae adalah keluarganya beruang. Nah, harimau masuk ke dalam keluarga atau family Felidae. Nah, Felidae ini bisa dibagi menjadi beberapa genus atau marga. Contoh genus yang terkenal adalah Panthera, Felis, dan Lynx. Nah, harimau masuk ke dalam genus Panthera. Nah, kalau Felis tadi genusnya kucing, ya, kucing rumah itu. Nah, Panthera, ya, memiliki beberapa jenis spesies, ya. Nah, contohnya spesies Leo, spesies Pardus, spesies Tigris, ya. Leo itu singa, Pardus macan tutul, Tigris harimau. Oleh karena itu, harimau spesiesnya Tigris. Nah, Carolus Linnaeus, ya, mengemukakan bionomial nomenklatur untuk tata cara penamaan spesies, ya. Dia menyatakan penamaan itu harus dengan dua kata. Nah, kata pertama itu adalah genusnya, sedangkan kata kedua adalah spesiesnya. Jadi genusnya Panthera, spesiesnya adalah Tigris. Itu adalah harimau. Nah, yang terakhir kita akan belajar kunci determinasi, ya. Kunci determinasi adalah petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi suatu organisme ke dalam satu tingkatan takson tertentu. Contoh, kita akan mengidentifikasi hewan-hewan berikut, ya. Udang, cumi-cumi, kupu-kupu, dan ikan dengan menggunakan kunci determinasi berikut. Ya, misalkan kita akan mengidentifikasi udang, ya. Udang itu kita akan memilih, ya, apakah bertulang belakang, tidak bertulang belakang, atau ruas-ruas tulang belakang. Udang tidak bertulang belakang, berarti kita lanjut ke 2, ya. Kita lanjut ke 2. Nah, di 2 ini dipilih lagi, tubuh lunak, kaki tidak berbuku-buku, atau tubuh tidak lunak, kaki berbuku-buku. Berarti udang masuk ke yang 2B, ya. Nah, kemudian 2B lanjut ke 4. 4 disuruh pilih bersayap atau tidak bersayap. Nah, dia tidak bersayap, berarti masuk ke dalam kelompok krustasea. Seperti itu, ya. Nah, kemudian berikutnya ada cumi-cumi, ya. Cumi-cumi tidak bertulang belakang, berarti 1A. Kemudian lanjut ke nomor 2, tubuh lunak, berarti 2A, masuk ke dalam moluska, ya. Kemudian kupu-kupu. Kupu-kupu tidak bertulang belakang, berarti 1A. Lanjut ke nomor 2, ya. Ini lanjut ke nomor 2 di sini, ya. Kemudian di nomor 2 masuk ke tubuh tidak lunak, ya. Kaki berbuku-buku, berarti lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ada bersayap dan tidak bersayap, berarti bersayap, berarti 4A. 4A lanjut ke 5. 5 bersayap sisik atau bersayap lurus, berarti bersayap sisik, masuk ke dalam kelompok Lepidoptera. Nah, begitu juga dengan ikan, ya. 1B, jadi ikan itu bertulang belakang, kemudian dia bergerak dengan sirip, berarti 3A, yaitu Pisces, ya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada video kali ini. Semoga Allah mudahkan antum dalam pelajari pelajaran ini. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.